Pal, berjumpa lagi dengan saya Devi Anggraini dan selamat datang kembali di Kapal Kata Pal. Apa kabar Sobat Pal semuanya? Semoga Sobat Pal dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode Kata Pal perdana di tahun 2021 ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga seluruh resolusi Sobat Pal bisa tercapai di tahun ini. Sebagai BUMN, PT PAL Indonesia Persero tentu saja harus mampu mempertahankan peran strategisnya sebagai industri pertahanan matra laut Indonesia dengan optimal. Karena itu perlu untuk menumbuhkan profesionalisme melalui sistem tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan Good Corporate Governance atau GCG. Nah, kemudian apa ya sebenarnya GCG dan bagaimana penerapannya di PT PAL? Karena itu, episode Kapal kali ini kita akan membahas mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Kalau gitu kita langsung saja yuk ketemu dengan narasumber pertama kita, yaitu ada Mas Dani, selaku tim dari Departemen Hukum dan Kepatuhan Divisi Sekretaris Perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Ramadhani Arya Putra. Saya bekerja di PT PAL Indonesia Persero Divisi Sekretaris Perusahaan di bawah Departemen Hukum dan Kepatuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 01 tahun 2011 dan sebagaimana dirubah menjadi 09 tahun 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada perusahaan BUMN, bahwa GCG adalah suatu sistem atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu perusahaan dalam melakukan bisnisnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika berbisnis. Seperti bahwa perusahaan harus memiliki anggaran dasar, pedoman GCG sebagai landasan mereka dalam melaksanakan suatu bisnisnya. GCG wajib diterapkan oleh seluruh divisi di PT PAL Indonesia Persero. Dapat diketahui bahwa GCG ini dikoordinir oleh Sekretaris Perusahaan dan dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Kepatuhan. Salah satu penerapan GCG PT PAL Indonesia Persero yaitu dengan memberikan sosialisasi dan menyebarkan dokumen-dokumen GCG kepada insan PAL dengan tujuan agar insan PAL mengetahui dan mengimplementasikan GCG di PT PAL Indonesia Persero. Adapun yang disebar dalam pedoman GCG tersebut yaitu adalah WBS, gratifikasi, dan Code of Conduct. PT PAL Indonesia Persero sebagai salah satu BUMN industri pertahanan berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu tarif. Di antaranya yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. PT PAL mempertanggungjawabkan GCG ini kepada Kementerian BUMN sebagai pemilik saham dengan cara melakukan self-assessment ataupun assessment secara eksternal yang dibantu oleh bagian SPI ataupun BPKP untuk menilai bahwa bagaimana penerapan GCG di PT PAL Indonesia. Kerugian jika GCG tidak diterapkan dengan baik oleh perusahaan, yaitu akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan pelanggan kepada perusahaan dan akan meningkatnya tindakan kejahatan seperti korupsi dan suap yang akan membuat rugi dari perusahaan itu. Oke. Thank you, sip. Sobat PAL, jika tadi Mas Dani sudah menjelaskan kepada Sobat PAL mengenai GCG secara umum dan komitmen PT PAL Indonesia Persero di dalam GCG, nah narasumber kita yang kedua kali ini akan menjelaskan kepada Sobat PAL mengenai bagaimana implementasi atau penerapan Good Corporate Governance di lingkungan PT PAL Indonesia Persero. Kalau begitu yuk kita langsung ketemu saja dengan perwakilan dari Divisi Satuan Pengawasan Intern yaitu Mbak Rahma. Halo, perkenalkan saya Eka Rahma Paramita dari Departemen Pemeriksaan Produksi Divisi Satuan Pengawasan Intern PT PAL Indonesia Persero. Saat ini saya sudah bekerja selama 5 tahun di PT PAL. Perusahaan membentuk unit Satuan Pengawasan Intern sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pembentukan, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang disebutkan bahwa setiap BUMN diharuskan memiliki satuan pengawasan intern yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
Salah satu peran SPI adalah sebagai asuransi dan consulting untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan efektif dan juga memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan governance, risk, and control. Governance yang dimaksud di sini adalah penerapan dari Peraturan Menteri BUMN nomor per 01/MBU/2011 tentang penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik di BUMN. Peraturan itu mengamanatkan bahwa perusahaan wajib menerapkan GCG sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan juga anggaran dasar perusahaan. Keefektifan penerapan GCG di perusahaan dilakukan dengan dilakukan asesmen setiap tahunnya. Asesmen dilakukan oleh pihak asesor dari eksternal maupun internal. Penilaian asesmen GCG oleh asesor dilakukan melalui beberapa metode. Pertama adalah penilaian tingkat kecukupan dokumen yang tersedia, wawancara, observasi, serta kuesioner yang di-share kepada unit kerja. Sebaik mungkin, kita harus berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan asesmen tersebut untuk memastikan PT PAL dapat mencapai nilai yang optimal. Atas penerapan GCG yang belum optimal, asesor akan memberikan saran rekomendasi pada area of improvement. Tugas kita bersama, SPI dan Sekretaris Perusahaan sebagai fungsi compliance yang akan mengkoordinir kegiatan GCG korporat dan unit-unit kerja yang terkait yang akan menindaklanjuti rekomendasi dari asesor tersebut. Tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG tersebut akan dipantau secara berkala untuk memastikan peningkatan nilai GCG perusahaan setiap tahunnya. GCG dapat dijadikan tools untuk meningkatkan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat berkolerasi dengan peningkatan kinerja perusahaan. Lemahnya penerapan GCG akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari shareholder dan stakeholder dalam berbisnis dengan PT PAL. Pencapaian nilai GCG PT PAL menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, PT PAL mencapai nilai 75,17 dan 2019 pada 78,49 atau pada kategori baik. Secara khusus, Kementerian BUMN menargetkan tingkat pencapaian nilai GCG PT PAL pada tahun 2024 adalah sebesar 83,5. Ketika sebuah BUMN telah berkomitmen untuk menjalankan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, maka implementasinya harus dilaksanakan secara maksimal dan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Di dalam GCG mengatur seluruh sistem tata kelola proses bisnis perusahaan. Akan tetapi, narasumber terakhir kita pada episode Kapal kali ini akan membahas beberapa aturan di dalam GCG, yaitu diantaranya adalah sistem manajemen anti penyuapan, gratifikasi, dan whistleblowing system. Kalau gitu, kita langsung saja yuk ketemu dengan salah satu perwakilan yang juga dari Divisi Satuan Pengawasan Intern, yaitu Mbak Yuyun. Perkenalkan, saya Yuyun Nurkolam Ismail dari Departemen Pemeriksaan Supporting Satuan Pengawasan Internal. Jabatannya saat ini Auditor 1 dan di PT PAL itu udah sekitar 2 tahun lebih. Perusahaan yang dikelola dengan baik memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan sistem manajemennya. Adanya arahan dari Menteri BUMN yang mewajibkan seluruh perusahaan BUMN untuk memiliki sertifikasi ISO 37001:2016, maka penerapan sistem manajemen pengendalian anti penyuapan dan anti gratifikasi di PT PAL merupakan bentuk kepatuhan pada hukum dan komitmen perusahaan secara keseluruhan. Sistem manajemen pengendalian anti penyuapan dan anti gratifikasi ini diharapkan mampu menghindari atau mengurangi risiko yang ditimbulkan dari penyuapan. Selain itu, sistem manajemen ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan serta keyakinan dari stakeholder dan shareholder. Sistem manajemen ini pula diharapkan dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
Tentu saja dengan berhasil diperolehnya sertifikasi ISO 37001-2016 pada tahun 2020. Proses sertifikasi sendiri dilakukan dalam 2 tahap audit oleh auditor eksternal. Namun perlu diketahui, jauh sebelum proses sertifikasi dilakukan, PT PAL Indonesia melalui surat keputusan Direktur Utama membentuk tim implementasi ISO 37001-2016. Tim ini kemudian yang menyusun pedoman sistem manajemen anti penyuapan, menyusun komitmen serta kebijakan sistem manajemen anti penyuapan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Selain itu, tim ini juga yang melakukan identifikasi atas risiko-risiko penyuapan yang ada di lingkungan perusahaan. Selain itu, untuk karyawan sendiri telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmennya terhadap anti penyuapan dan anti gratifikasi, dan telah dilakukan pula internal audit oleh auditor internal di lingkungan perusahaan terkait implementasi sistem manajemen anti penyuapan. PT PAL Indonesia memiliki pedoman Whistleblowing System dan SOP Whistleblowing System atau yang biasa kita kenal dengan istilah WBS. Sehingga apabila karyawan maupun insan PT PAL mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan PT PAL di lingkungan perusahaan, dapat melaporkannya sesuai prosedur yang ada di SOP Whistleblowing System. Selain itu, apabila karyawan atau insan PT PAL menerima ataupun memberikan dalam bentuk hadiah maupun cenderamata, dapat melaporkannya kepada unit pengendalian gratifikasi melalui kanal pelaporan dugaan tindak kejahatan, baik melalui email maupun telepon yang tercantum di website resmi perusahaan. Ya Pak Steven, gimana pendaftaran vendor di PT PAL? Sudah amankah? Iya Pak, kemarin anak buah saya kesini daftar, ternyata ada beberapa yang menjadi kesulitan kami Pak. Loh, sulitnya di mana? Bukannya tinggal mengikuti pendaftaran di Rendal, supply chain? Gini aja Pak, mungkin ini bisa mempermudah perusahaan saya jadi vendor di sini Pak. Loh, apa ini Mas? Saya tidak bisa menerima hal seperti ini. Aduh, kalau dikasih uang dia nggak mau ya. Coba cariin aja. Yang penting perusahaan bisa lolos. Oh, maaf Pak, bukan itu maksud saya. Perusahaan saya adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa pelatihan pengelasan. Karena saya kenal dengan Bapak, saya ingin Bapak memberi garansi kepada perusahaan saya untuk bisa menjadi satu-satunya perusahaan di PT PAL yang mampu memberikan pelatihan pengelasan. Saya bisa jaminkan ke Bapak entertainment fee, dan semisal Bapak ingin mengikuti pelatihan atau seminar di luar negeri, saya bisa jaminkan itu Pak. Apa-apa nih Mas? Saya bekerja di PT PAL ini bukan untuk mencari uang haram, tetapi saya di sini bekerja penuh dengan nilai akhlak. Oh, maaf Pak, saya pamit. Aduh, ada-ada aja ya Sobat PAL. Memangnya dikira PT PAL Indonesia Persero itu perusahaan kaleng-kaleng? Ya jelas bukan lah. Karena sebagai BUMN, PT PAL Indonesia Persero menolak keras segala bentuk penyuapan ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Karena komitmen PT PAL Indonesia Persero dalam GCG sudah dilaksanakan dengan maksimal dan tentu saja didasari dengan 5 prinsip, yaitu tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Sekian dulu episode Kata PAL kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa Sobat PAL untuk like, komen, dan subscribe channel PAL. Bye and stay safe Sobat PAL.